Dari awal menjabat Babinsa, saya banyak mendapat laporan dan keluhan, terutama petani karena tentang akses jalan. Babinsa terbaik program TNI Manunggal Membangun Desa ke-119, Kopda Muhammad Rofi'i. Selamat datang di Kartika Podcast. Siap. Gimana nih Pak kabarnya ini? Dari Bali ya? Alhamdulillah, sampai sekarang diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ini Bapak asli Bali bukan? Saya asli Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Sekarang tinggalnya di Bali ya, siap. berdinasnya di Bali. Berdinasnya di Bali. Keluarga juga ikut di Bali? Ikut, anak, istri ikut semua. Jadi lebih semangat ya kerjanya begitu ya. Siap. Nah, ini yang pengen saya tanyakan, ini kok bisa sih terpilih menjadi Babinsa terbaik gitu kan? Kira-kira apa sih, ada program-program unggulan atau trik khusus begitu dalam TMMD ke-119 kali ini? Kalau untuk jadi Babinsa yang terbaik, saya kira saya juga kurang paham juga. Yang bisa menilai saya kan hanya orang lain, pimpinan, sama komando atas. Betul. Saya hanya bertugas sebagai Babinsa melaksanakan apa yang ditugaskan oleh komandan saya, yaitu Dan Ramil, untuk selalu melaksanakan Komsos, komunikasi sosial, menjalin hubungan yang baik, silaturahim kepada tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, dan tokoh pemuda. Terutama di lapisan masyarakat, kita harus selalu melaksanakan komunikasi sosial. Dengan melaksanakan komunikasi sosial, kita akan mengetahui semua keluh kesah, laporan dari warga. Mungkin terjadi sesuatu yang meresahkan masyarakat, gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah desa. Saya selalu mencari solusi. Bagaimana caranya saya selesaikan masalah di desa. Jikapun saya tidak bisa menyelesaikan secara hierarki, saya akan laporkan kepada komandan saya, yaitu Dan Ramil. Dan Ramil 16-2305 Manggis, Kodim 1623 Karangasem. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh komando atas untuk penanganan permasalahan yang ada di desa. Jadi masyarakat bisa langsung konsultasi langsung begitu ya? Siap. Ya berarti di setiap desa ada Babinsanya begitu ya? Untuk di wilayah Kodim 1623 Karangasem, tiap desa sudah terisi masing-masing Babinsa. Ada berapa desa di Karangasem? Kalau di wilayah saya, Koramil 162305 Manggis, ada 12 desa. Dan saya kebetulan saya Babinsa di Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Ya, kita mengucapkan selamat ya atas ini juga merupakan suatu prestasi menjadi Babinsa terbaik pada TMMD ke-19 ini kan. Semoga ini juga nanti bisa menjadi contoh juga, menjadi motivasi untuk Babinsa-Babinsa yang berdinas di seluruh wilayah Indonesia ya. Siap. Ya, kalau perasaan sendiri nih, Pak Rofi ini gimana nih waktu tahu ternyata menjadi Babinsa terbaik gitu? Waktu awal mengetahui kabar bahwa saya terpilih menjadi Babinsa terbaik, saya waktu itu izin pulang ke Banyuwangi karena ibu kandung saya jatuh sakit karena stroke dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih hampir 5 hari. Dan setelah 5 hari akan dilaksanakan rawat jalan, dan saat saya pulang ke rumah, saya ditelepon sama Komandan Kodim 1623 Karangasem bahwa saya menjadi Babinsa terbaik
dan ikut sama komandan saya Dandim ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Nah, dari situlah saya antara rasa kaget juga ada rasa gembira, dan pas kebetulan ibu saya itu sakit. Nah, dari situ saya sampaikan ke ibu saya, meskipun masih sakit, saya sampaikan secara pelan-pelan untuk izin mau ke Jakarta. Saya mendapat babinsa yang terbaik. Ya, kami juga mendoakan semoga Ibunda semoga lekas sembuh ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi penyemangat Ibu agar lekas sembuh ya. Pasti Ibu juga merasa bangga begitu kan Pak Rofi ya. Siap. Ya, kalau dari keluarga istri kan juga pasti tahu kan, diberitahu ya. Ya, kebetulan istri saya pas masih di Karangasem. Jadi via telepon saya telepon istri saya bahwa saya menjadi babinsa terbaik dan akan mendapatkan penghargaan di Jakarta, yaitu di Markas Besar Angkatan Darat. Istri saya juga merasa kaget juga, kok bisa. Apalagi saya yang sebagai babinsa, saya juga kurang tahu, mungkin karena tekad saya untuk apalagi pelaksanaan pembukaan jalan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-119 itu saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, ikhlas, dan seperti yang orang Muslim bilang amal jariah untuk membuka jalan. Betul. Siap. Kurang lebih seperti itu, siap. Ya. Dan akhirnya dengan kita melakukannya dengan ikhlas dan memang kita memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat, banyak begitu kan masyarakat sekitar, ya akhirnya itu bermanfaat untuk masyarakat juga. Dan akhirnya Pak Rofi ini akhirnya juga jadi pilihan bahwa mendapatkan penghargaan menjadi babinsa terbaik begitu kan. Siap. Ya, kalau dari segi pengalaman selama mengikuti TMM di ke-119 ini, ada nggak pengalaman yang bisa diceritakan atau berbagi cerita dengan kita ini? Siap. Saya menjabat Babinsa Desa Selumbung, Kodim 1623 Karangasem dari tahun 2022. Desa Selumbung merupakan desa perbukitan. Luas wilayah 6,65 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.800 jiwa. Perekonomian di Desa Selumbung bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, di mana hasil bumi di Desa Selumbung adalah kelapa. Dari awal menjabat babinsa, saya banyak mendapat laporan dan keluhan, terutama petani karena tentang akses jalan, sulitnya akses jalan untuk mendistribusikan hasil panen. Ada juga terkait ada warga yang kurang lebih 300 kakak itu terisolir, tinggal di perbukitan. Karena itu kami sebagai babinsa menampung semua permasalahan itu, dan saya berkoordinasi dengan kepala desa untuk mengajukan pembukaan jalan melalui TMMD, yaitu yang ditujukan kepada Koramil 1623 05 Manggis, dan ditujukan kepada Kodim 1623 Karangasem. Kemudian ditujukan lagi ke kantor Kecamatan Manggis dan Pemda Karangasem. Tapi kan wilayah Kodim Karangasem ini kan masuk wilayah Bali kan, begitu. Paling timur Bali begitu ya. Betul. Kalau saya baca-baca juga memang mutiara dari timur istilahnya begitu kan. Kalau dari segi pariwisata ini kan apakah ada kendala begitu atau memang harus sudah berkembang atau memang perlu dikembangkan lagi kalau dari segi pariwisata di daerah situ?
Kalau di wilayah Karangasem wisata udah mulai berkembang, terutama di pesisir pantai, dan ada di desa saya ada wisata trekking. Karena di desa saya kan merupakan perbukitan, nah itu kayaknya cocok untuk pariwisata trekking. Ya, seperti yang Pak Rofi sampaikan tadi juga memang kendalanya akses jalan, betul ya? Betul. Makanya adanya program TMMD itu. Siap. Iya. Dengan adakan program TMMD pembukaan jalan, semoga bisa mempermudah warga yang terisolir untuk melaksanakan aktivitas mobilitas sehari-hari, dan bagi petani semoga bisa bermanfaat untuk membawa hasil panen untuk pendistribusian di pasar. Ya, jadi roda perputaran ekonomi di daerah situ jadi lebih cepat dan lebih maju begitu ya. Yep. Ya, kalau dari segi pembelajaran apa sih yang Pak Rofi dapatkan dengan adanya TMMD ini dan juga mendapat penghargaan menjadi Babinsa terbaik ini? Kalau menurut saya itu ini sebagai kebanggaan saya mendapat tugas untuk melaksanakan TMMD, yaitu program pembukaan jalan secara fisik dan secara non fisik, yaitu sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, pertanian, dan pelatihan potong rambut, pelatihan, ada juga pelatihan untuk ngelas. Kepada masyarakat begitu. Kepada masyarakat, dan itu nanti yang terpilih akan diberikan alat cukur itu, dibagikan ke masyarakat agar bermanfaat dan bisa meningkatkan perekonomian warga. Untuk sasaran tambahan yaitu renovasi rumah 2 unit, dan alhamdulillah kami dapat merenovasi juga tempat ibadah, yaitu pura di Desa Selumbu. Ya, mungkin itu merupakan salah satu alasan akhirnya terpilih menjadi Babinsa terbaik. Siap. Mungkin dilihat dari program-program yang sudah berjalan dan ini diberikan kepada masyarakat di situ begitu kan. Siap. Ya. Kalau dari segi hubungan antara Babinsa dengan masyarakat dalam menjalankan program TMMD ini, bagaimana Pak Rofi ini membangun hubungan tersebut dengan masyarakat sekitar begitu? Dari awal saya menjabat sebagai Babinsa, saya dibimbing oleh senior-senior saya yang lebih dahulu menjadi Babinsa untuk sering melaksanakan komunikasi sosial. Ya, komunikasi. Siap menjalin hubungan secara baik, secara kontinu kepada tokoh-tokoh masyarakat. Setelah itu mencari sebanyaknya mitra karib sebagai jaring teritorial. Dengan banyaknya jaring teritorial, kita bisa mendeteksi ancaman, gangguan, keamanan, dan ketertiban. Dan informasi-informasi mungkin ada kejadian yang ada di desa, kita akan cepat menyelesaikan, akan tanggap lah. Iya. Seperti itu. Dan berarti ini Pak Rofi juga mempelajari bahasa Bali dong berarti? Siap, sedikit-sedikit. Ngobrol bahasa Bali ya? Udah bisa ya? Belum lancar. Belum lancar. Ya. Apa sih bahasa paling gampang bahasa Bali? Ken nih. Apa itu? Gimana ini? Oh, gimana? Ken kabari. Oh, ken nih. Jadi siap. Oke, ken. Jadi ken nih. Ada nggak sih momen paling berkesan selama program TMMD ini dilaksanakan dengan masyarakat sekitar sana begitu? Mungkin bisa diceritain. Momen yang berkesan bagi saya yaitu kebersamaan antara prajurit TNI dengan masyarakat, di mana saat itu waktu pembangunan itu ada rasa keluh kesah, ada rasa senang, sedih juga ya, capek juga ya waktu.
apalagi di saat waktu ngumpul istirahat, makan bersama, kita sendagurau kadang. Nah itu seperti ada keterdekatan atau chemistry mungkin sama masyarakat. Oleh karena itu mungkin itu yang menjadi berkesan bagi saya. Baru pertama melaksanakan TMMD, masyarakat antusias melaksanakan dan mendukung program TNI. Akhirnya dari situ chemistry-nya terjalin begitu ya. Berarti ada nggak sih masyarakat yang mengadu atau WA begitu ngobrol dengan Pak Rofi ini masalah di sana, mungkin ada kendala-kendala khusus begitu? Kira-kira ada nggak? Oh kalau itu ada. Kemarin pernah saya tangani cuman ODGJ. Kenapa itu Pak? Dia memang ada gangguan jiwa. Mungkin karena obatnya ndak lancar diminum, kadang kan mungkin bosan minum obat terus, mungkin lalai minum obat, nah itu udah kambuh lagi. Apalagi mungkin ada permasalahan di lingkup keluarganya. Betul. Nah itu kadang ditelepon saya sama warga saya bahwa ada kejadian ini ODGJ warga yang marah-marah gitu. Bapak langsung berangkat berarti ya? Ya, seperti itu juga saya siaga langsung berangkat ke TKP. Saya laksanakan. Waktu itu saya bersinergi dengan Babin Kamtipmas sama kepala desa juga hadir di sana. Sama Pol PP. Pol PP juga ditelepon. Kita bersinergi untuk menangkap ODGJ itu. Soalnya sangat meresahkan warga. Dia gimana ya, kayak marah-marah gitu. Istri keluarganya itu, anaknya kadang dipukul. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali. Betul. Oleh karena itu kami Babinsa dan Babin Kamtipmas bergerak langsung, istilahnya menangkap, apa bahasanya ini, mengamankan ya, gitu mengamankan, ya. siap. Oleh karena itu kami Babinsa dan Babin Kamtipmas mengamankan ODGJ tersebut dan dievakuasi ke RSJ di Bangli waktu itu. Ya memang harus dengan penanganan khusus begitu ya. Siap. Ya, selain menangani membantu masyarakat mengamankan ODGJ seperti itu ya. Siap. Mungkin ada nggak masyarakat yang langsung telepon nih, Pak, saya butuh bantuan bla 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 begitu kan? Kemudian Bapak langsung berangkat nih begitu. Maksudnya selain ODGJ ini? Oh itu pernah. Waktu itu kan waktu di agak rumahnya itu agak di pedalaman ya. Anaknya mungkin sakit butuh bantuan. Seketika mungkin sakit panas atau apa, karena mungkin saya udah sering komunikasi, sering konsos di desa, jadi mungkin langsung telepon ke saya, mungkin penanganannya lebih cepat atau gimana. Saya langsung tanggap, saya ke sana, saya bantu, saya bonceng orang tuanya untuk menggendong anaknya itu untuk cepat mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, seperti itu. Ya. Artinya masyarakat sudah percaya nih dengan Pak Rofi begitu kan? Kurang lebih siap. Yang bisa diandalkan begitu ya. Ya, Pak Rofi. Selain itu Pak Rofi, mungkin adakah tantangan di sana, tantangan lain begitu Pak Rofi di desa binaan Pak Rofi ini mungkin? Tantangan waktu TMMD pasti ada. Tantangan yang pertama itu cuaca, terus kondisi medan perbukitan saat mau dibuka itu kondisi awal masih berupa hutan. Jadi itu yang tantangan yang mungkin agak berat dan posisi jalan agak terjal. Setelah itu kendaraan yang memuat material kadang karena hujan jadi tanah itu berlumpur, licin, kendaraan itu jadi selip. Nah, dengan kita TNI bersama rakyat dengan semangat membangun desa, itu semua dapat teratasi.
kita saling gotong royong bahu-membahu untuk mengatasi semua tantangan itu. Dan alhamdulillah tantangan itu terlewati dan sekarang jalan yang dinamakan sekarang itu Jalan TMMD sudah terwujud dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pak, kalau tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat sendiri bagaimana terkait sekarang sudah adanya Jalan TMMD ini begitu? Untuk tokoh masyarakat banyak yang menyampaikan kepada saya, juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak TNI, khususnya Kodim 1623 Karangasem yang telah membukakan jalan, akses jalan untuk warga atau petani yang hasil panennya dapat didistribusikan melalui jalan yang kita buka itu. Dan warga yang terisolir dapat melaksanakan kegiatan ya kesehariannya, mereka bisa melaksanakan kegiatan itu. Terkadang warga yang terisolir anaknya sakit, waktu sebelum dibukakan jalan, warga yang terisolir itu sangat sulit untuk mengevakuasi. Mungkin anak atau lansia itu harus kita gendong, bopong untuk menuju ke jalan utama untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Nah, itu dengan sudah dibukanya jalan TMMD, masyarakat sangat gembira untuk melaksanakan kegiatan apapun itu. Mungkin itu. Ya, tentunya itu sangat membantu masyarakat sekali ya. Akhirnya semua jadi lebih mudah begitu kan. Ya, kalau Pak Rofi melihat ini peranan Babinsa ini yang terjun langsung ke masyarakat begitu kan. Bagaimana Pak Rofi melihat ini? Untuk peranan Babinsa di desa itu sangat penting ya. Mungkin selain terkait keamanan dan ketertiban, Babinsa harus bisa menjadi solusi di tengah kesulitan masyarakat. Mungkin contohnya yaitu ya akses jalan. Kadang warga mengeluh karena tidak ada jalan untuk hasil pertanian, di mana kan hasil bumi di desa Selumbung itu kelapa. Jadi kelapa itu banyak di perbukitan. Waktu panen kelapa itu para petani harus menyewa buruh untuk mengangkut hasil panen ke jalan utama. Nah, itu sangat kesulitan masyarakat. Makanya dengan adanya Babinsa, semua itu dapat kami atasi. Apapun itu, mungkin bukan akses jalan saja, mungkin hal-hal yang lain mungkin bisa kami atasi. Siap. Ya, semoga harapan Bapak ini semoga juga dapat terlaksana dengan baik dan semoga nanti desanya semakin berkembang dan juga semakin maju lagi begitu ya. Ya, Pak Rofi, kira-kira Pak Rofi punya planning nggak? Maksudnya program-program yang akan dijalankan ke depannya. Kan TMMD nggak berhenti di sini saja, bukan karena hanya TMMD, tapi TNI itu kan akan selalu membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya begitu kan. Ada nggak program-program yang kira-kira akan Pak Rofi jalankan nanti ke depannya di desa binaan Bapak ini? Siap. Kalau untuk program mungkin belum ada, mungkin sesuai perintah Kasar mungkin untuk penghijauan daerah kering mungkin tentang penanaman atau penanaman buah-buahan atau yang lain untuk penghijauan di wilayah. Itu mungkin program yang akan dilaksanakan lagi. Soalnya waktu kemarin TMMD itu kami melaksanakan penanaman pohon alpukat sebanyak kurang lebih hampir 1.000 itu. 1.000 pohon? 1.000 pohon, siap. Nah, itu mungkin baru terlaksana, mungkin kalau tidak salah itu baru separuh. Masih membuka lahan lagi untuk penanaman yang tersisa itu. Tersisa pohon alpukat ini. Ya, kalau dengan planning Bapak seperti itu, kira-kira apa sih harapannya ke depan dengan pemerintah setempat juga? Mungkin kan tentunya
harus ada sinergi dari seluruh elemen masyarakat agar nanti desa binaan Bapak ini menjadi lebih berkembang dan lebih maju lagi, begitu kan? Harapan saya yaitu setelah dibukakan jalan, semoga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya petani dan warga yang terisolir. Dengan dibukakan jalan ini semoga warga memelihara jalan itu, karena kan pembukaan jalan belum masih berbentuk tanah, berbatuan. Mungkin untuk tahun depannya kami Babinsa berkoordinasi dengan instansi terkait untuk tahun depan bisa dilaksanakan pengaspalan agar manfaat jalan itu bisa dirasakan secara kontinu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Iya, dan tentunya seluruh masyarakat bisa merasakan perkembangan yang telah dilakukan, begitu ya. Hal-hal yang telah dilakukan TNI dalam TMMD ini juga. Ya, Pak Rofi, ini sebagai pertanyaan penutup ini, Pak Rofi, apa sih harapan atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh Babinsa yang saat ini bertugas begitu? Kepada senior dan rekan-rekan yang menjabat Babinsa, semoga momen ini menjadi motivasi bagi seluruh Babinsa untuk menjadi Babinsa terbaik, berkarya dan berprestasi. Sesuai moto Bapak Kasat, poin utama gerilya adalah memenangkan hati rakyat. Minimal tidak menyakiti hati rakyat, kalau bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Babinsa adalah garda terdepan, kerja ikhlas, TNI Manunggal membangun desa, TNI Jaya, Jaya, Jaya. Jaya. Wah, terima kasih Pak Rofi. Ya, kami mengucapkan terima kasih Pak Rofi karena telah meluangkan waktu untuk hadir dan bincang-bincang di Kartika Podcast. Sama-sama. Semoga ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi Babinsa-Babinsa yang lain dan TNI Angkatan Darat terutama ya. Siap. Ya, terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali di satuannya. Salam untuk Kodim Karangasem ya, 1623 Karangasem. Oke, tetap semangat Pak Rofi. Siap, semangat. 55. 55. Sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita dengan Kopda Muhammad Rofi. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu memberikan dan melakukan yang terbaik. Salam Kartika Podcast, sampai jumpa. Dadah.